dipersembahkan oleh SMP Handayani Hiji Banjaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Yanti Rosmiati pada mata pelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu interaksi sosial dan lembaga sosial. Silahkan disimak dan selamat belajar. Lembaga sosial. Menurut Surjono Sukanto, lembaga sosial adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam masyarakat. Sedangkan menurut Peter L. Berger, lembaga sosial adalah suatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Lembaga sosial mencakup beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung, dan mempengaruhi. Yang kedua adalah seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup. Dan yang ketiga adalah seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Fungsi lembaga sosial dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah fungsi manifest, adalah fungsi lembaga yang oleh banyak orang dipandang dan diharapkan akan dipenuhi oleh lembaga tertentu. Contohnya, keluarga harus menjalankan fungsinya dalam memelihara anak-anak dan menjadi tempat sosialisasi serta internalisasi nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua adalah fungsi laten, adalah kegunaan yang tidak dikehendaki, tidak diakui, dan tidak diramalkan oleh masyarakat atau hanya dianggap sebagai hasil sampingan. Contohnya adalah lembaga pendidikan selain berfungsi mendidik anak juga menjauhkan anak-anak usia muda dari pasar tenaga kerja. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Dalam keluarga diatur hubungan antara anggota-anggotanya, sehingga setiap anggota keluarga mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Di dalam keluarga, seorang anak diperkenalkan cara beradaptasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan budaya di mana ia berada. Dalam kehidupan sosial ada keluarga inti atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu nuclear family, terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah, serta keluarga besar atau dalam bahasa Inggrisnya extended family yang terdiri atas kakek, nenek, ayah, ibu, paman, bibi, anak, dan cucu. Awal terbentuknya keluarga adalah melalui sebuah proses perkawinan. Dari proses perkawinan ini dihasilkan keturunan yang membentuk keluarga inti. Tujuan perkawinan antara lain sebagai berikut: memperoleh keturunan, meningkatkan status sosial, dan menyatukan kembali hubungan kekerabatan yang telah renggang atau putus. Fungsi lembaga keluarga. Yang pertama adalah fungsi reproduksi. Dalam keluarga,
Anak-anak merupakan wujud cinta, kasih, dan tanggung jawab suami istri dalam meneruskan keturunannya. Yang kedua adalah fungsi proteksi atau perlindungan. Fungsi perlindungan sangat perlu untuk anggota keluarga, terutama anak, sehingga anak akan merasa aman hidup di tengah-tengah keluarganya. Yang ketiga adalah fungsi sosialisasi. Keluarga berperan dalam membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakatnya. Yang keempat adalah fungsi ekonomi. Keluarga, terutama orang tua, mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya. Yang kelima adalah fungsi afeksi. Dalam keluarga diperlukan kehangatan, rasa kasih sayang, dan perhatian antar anggota keluarga yang merupakan salah satu kebutuhan manusia. Yang keenam, fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling melakukan kontrol atau pengawasan karena mereka memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Yang terakhir adalah fungsi pemberian status. Melalui perkawinan seorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di masyarakat, yaitu sebagai suami atau istri. Secara otomatis, ia akan diperlakukan sebagai orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab kepada diri, keluarga, anak-anak, dan masyarakatnya. Demikianlah materi bab 2 tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh SMP Handayani Hiji Banjaran.